Oke, kita akan melanjutkan topik eksponen dan logaritma, yaitu merasionalkan bentuk akar pada penyebut suatu pecahan. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pecahan, penyebutnya tidak boleh mengandung bentuk akar. Ya, nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk daripada pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar. Ini kita klasifikasi. Bentuk yang pertama adalah A dibagi akar B. A dibagi akar B. Nah, bagaimana cara untuk merasionalkan ini? Nah, tentunya cukup dengan kali akar B per akar B di pembilang dan penyebut, sehingga akar B kali akar B ini nanti tinggal B. Di penyebutnya adalah tinggal B. Nah, di pembilang A kali akar B, atau ini penulisannya sama saja dengan A per B akar B, ya kan? Nah, penulisannya boleh dibuat langsung A per B dikali akar B, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Contoh soal. Nah, kita misalkan ada bilangan 3 dibagi akar 5. Nah, bagaimana cara untuk menyederhanakannya atau merasionalkannya? Tentunya kita kali dengan akar 5 di pembilang dan akar 5 di penyebut. Nah, penyebutnya akar 5 kali akar 5, 5. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5, kemudian kita kali dengan akar 5. Ya kan? Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, 2 per akar 3. Ayo. Ini langsung saja ya. Dengan menggunakan rumus ini tadi, berarti dia menjadi 2 per 3 akar 3. Tapi kalau ditanya dari mana? Nah, tentunya kita kali dengan akar 3 di pembilang dan di penyebutnya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga, kita misalkan ada akar 2 dibagi akar 3. Nah, ini kita rasionalkan dengan cara kali akar 3 dibagi dengan akar 3. Kenapa bukan akar 2 kali akar 2? Karena yang mau kita rasionalkan itu adalah penyebutnya, ya kan? Nah, sehingga akar 3 kali akar 3 ini tinggal 3. Ya kan? Akar 2 kali akar 3 berarti akar 6, atau 1 kali akar 6, atau penulisannya sama aja dengan 1 per 3 dikali akar 6, ya kan? Sepertiga kali akar 6, ya kan? Nah, itu bentuk yang pertama. Kita misalkan yang kedua, bentuk yang kedua ini adalah A dibagi dengan akar pangkat N dari B. Nah, ini bagaimana cara untuk merasionalkannya? Nah, tentunya kita kali dengan akar dari B. B pangkatnya berapa nih? Nah, caranya gini. Saya misalkan ilustrasinya seperti ini. Dari bentuk pangkat, akar pangkat N dari B ini hasilnya sama dengan B pangkat berapa? B pangkat 1 per N. Nah, yang mau kita tuju jadi apa? B pangkat 1. Tentunya B pangkat 1 per N kita kali dengan B pangkat berapa supaya hasilnya B pangkat 1, ya kan? Nah, kita tahu kalau dalam bentuk perkalian berarti nanti pangkatnya jadi tambah. Nah, sekarang kalau ini saya misalkan Y, berarti 1 per N ditambah Y hasilnya sama dengan 1. Pangkatnya kan kita inginkan jadi 1. Nah, berarti Y nya sama dengan 1 dikurang 1 per N. 1 dikurang 1 per N berarti N per N dikurang 1 per N. Berarti hasilnya adalah N dikurang 1 per N. Nah, jadi ini kita kali dengan B pangkat N dikurang 1 per N. Dimana ini kalau kita kembalikan ke dalam bentuk akar berarti akar pangkat N dari B pangkat N kurang 1. Ya kan? Nah, jadi di sini tentunya kita kali dengan akar pangkat N dari B pangkat N dikurang 1, ya kan? Akar pangkat N dari B pangkat N dikurang 1, hasilnya sama dengan, nah, hasilnya tentunya ini kalau kita kalikan berarti tinggal B, ya kan? Nah, di atas ada A, ya kan? Nah, kemudian akar pangkat N ini kita buat aja di samping, kemudian B pangkat N dikurang 1, ya kan? Nah, itu untuk sifat yang kedua. Kemudian yang berikut kita perhatikan contoh soal penggunaan daripada sifat yang kedua. Contohnya seperti ini. Kita misalkan ini ada bilangan contoh
3 dibagi dengan akar pangkat 3, atau kita misalkan ini bukan 3 tapi 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 5, ya kan? Nah, 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 5. Bagaimana cara untuk merasionalkan penyebutnya? Kita kali dengan, nah, ingat tadi ini pangkat 3, akar pangkat 3, ya kan? Nah, berarti di sini kita kali dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat berapa? 5 pangkat, ayo berapa coba? 5 pangkat 2, ya kan? Nah, dibagi dengan, ini juga sama, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, ya kan? Nah, 2 di sini itu berasal dari mana? Angka 2 ini berasal dari mana? Nah, tentunya 3 dikurang 1. Nah, ini tadi kan 3 dikurang 1, karena n-nya adalah 3, ya kan? Nah, sehingga ini kalau kita selesaikan, maka hasilnya ini 5 pangkat 1/3 dikali 5 pangkat 2/3, ini berarti jadi tinggal 5 pangkat 3/3, atau tadi tujuan kita untuk menghilangkan pangkatnya. Jadi di penyebut itu tinggal angka 5. Kemudian dikali dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 25. Jadi jawabnya adalah 2 bagi 5 kali akar pangkat 3 dari 25, ya. Nah, ini kalian latihan atau ulang-ulang untuk memahami cara merasionalkan akar pangkat n di penyebut, ya kan? Nah, sekarang sifat yang ketiga. Sekarang kita perhatikan sifat yang ketiga atau bentuk yang ketiga. Tapi sebelumnya, untuk bentuk yang ketiga ini harus kita pahami terlebih dahulu bilangan kuadrat, ya. Sifat-sifat bilangan kuadrat yaitu kalau ada A dikurang B dikali dengan A ditambah B, hasilnya apa coba? Masih ingat kan? Ini langsung saja menjadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Sebenarnya ini kita peroleh dengan cara distributif. A dikali A, A kuadrat. A dikali B, AB. D dikali A, hasilnya min AB atau BA, nanti hilang. Nah, tinggal dikurang B kuadrat, ya kan? Nah, aplikasi daripada penggunaan rumus kuadrat ini bisa kita terapkan untuk merasionalkan. Contoh, apabila kita peroleh ada 3 dikurang akar 2, kita misalkan. Nah, ini nanti kita kalikan dengan 3 ditambah akar 2. Hasilnya apa? Nah, langsung kiri kuadrat dikurang kanan kuadrat. Berarti 9 dikurang 2. Hasilnya adalah 7. Ya kan? Nah, jadi bentuk ini akarnya jadi hilang. Ya kan? Nah, perlu kita ketahui apabila muncul dalam bentuk minus terlebih dahulu, dalam bentuk kurang, operasi kurang, kemudian yang kedua dalam bentuk plus, angkanya sama tapi tandanya kita lawankan, sehingga kalau contohnya ini muncul yang plus duluan pun itu tidak ngaruh, kemudian kita kalikan dengan tentunya yang min, ya kan? Hasilnya tetap A kuadrat dikurang B kuadrat, ya kan? Nah, coba kita lihat contohnya lagi yang lain. Kalau kita misalkan ada akar 5 ditambah 2. Nah, ini nanti tentunya bilangan sekawannya harus akar 5 dikurang 2. Ya kan? Nah, hasilnya sama dengan berapa ini? Yang kiri kuadrat. Nah, tentunya ya kan, yang di kiri kuadrat akar 5 kuadrat 5 dikurang dengan yang kanan kuadrat 4. 2 kuadrat. Ya kan? Hasilnya sama dengan 1. Nah, bentuk ini akan kita terapkan ke merasionalkan pecahan, ya kan? Yaitu apabila kalian nanti mendapatkan bentuk A dibagi dengan B ditambah akar C. Nah, bentuknya contohnya seperti ini, akar C, ya kan? Nah, ini tentunya kita rasionalkan dengan cara apa? Kita kali dengan bilangan sekawan yang di penyebut, yaitu kalau udah plus yang muncul kita kalikan dengan yang min, ya kan? Nah, dibagi dengan B min akar C, sehingga nanti di penyebutnya hasilnya apa?
A per di penyebut hasilnya tinggal B kuadrat dikurang akar C kuadrat, berarti tinggal C. Kemudian ini kita kali dengan B dikurang akar C, ya kan? B dikali dengan akar C, ya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan contohnya supaya lebih paham. Kita misalkan ada bentuknya 2 dibagi 3 dikurang akar 2, ya kan? Nah, ini caranya seperti apa? Ini kita kali dengan bilangan sekawan yang dari penyebut. Tentunya tandanya kita lawankan, angkanya tetap, ya kan? Dibagi dengan 3 ditambah akar 2. Hasilnya sama dengan di atas, langsung kita tuliskan pun boleh. 2 dikali dengan 3 ditambah akar 2, kemudian dibagi dengan yang di bawah berapa? 3 kuadrat 9 dikurang akar 2 kuadrat berarti 2, ya kan? Nah, berarti ini hasil akhirnya adalah boleh kita tuliskan bilangannya terlebih dahulu 2 per 7 dikali dengan 3 ditambah akar 2, ya kan? Nah, ini hasil akhirnya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan contoh yang kedua ada bentuknya 2 dikurang akar 3 dibagi dengan 5 dikurang akar 2, gitu, ya kan? Nah, ini yang kita perhatikan tetap dari penyebutnya. Yang kita perhatikan adalah penyebutnya. Tentunya ini kita kali dengan bilangan sekawan dari penyebut. 5 plus akar 2 dibagi dengan 5 plus akar 2, ya kan? Nah, di mana penyebutnya langsung saja kiri kuadrat dikurang kanan kuadrat, ya kan? Jadi walaupun contohnya soal ini tadi di sini bentuknya plus, tentunya kita kali dengan bilangan sekawan yang min, ini yang min. Hasilnya kalau yang bilangan sekawan ini kita kalikan tetap kiri kuadrat dikurang kanan kuadrat, ya kan? Nah, berarti ini hasilnya di penyebut adalah 25 dikurang akar 2 kuadrat 2, ya kan? Nah, kemudian yang di atas hasilnya berapa ini? Nah, kalau ini mau kita kalikan, nah tentunya pakai cara hukum distributif, ya kan? Hukum distributif adalah 2 kali 5 kemudian 2 kali akar 2 kemudian akar 3 negatif dikali 5 kemudian akar 3 negatif dikali akar 2, ya kan? Nah, ini kita kerjakan satu persatu. 2 kali 5 10. 2 dikali akar 2 plus 2 akar 2 min akar 3 dikali 5 berarti min 5 akar 3, ya kan? Nah, kemudian akar 3 kali akar 2 tandanya negatif, akar 6. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 1 per 25 dikurang 2 23, ya kan? Kemudian dikali dengan ini 10 kemudian ditambah 2 akar 2 kemudian dikurang 5 akar 3 kemudian dikurang akar 6. Nah, ini hasil akhir untuk menyederhanakan bentuk yang kedua, ya kan? Nah, sekarang itu bentuk yang kedua dari merasionalkan penyebut. Kemudian yang ketiga, bentuk yang keempat ya. Bentuk yang keempat yaitu ini kita tuliskan bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat adalah dari akar, ya. Kita misalkan bentuk akar dari ini, kita misalkan A ditambah 2 akar B. Ini nanti kita peroleh hasilnya menjadi akar X ditambah akar Y, ya kan? Nah, dengan syaratnya ini kita tuliskan dulu. A tambah 2B tambah 2 akar B ini harus merupakan bilangan kuadrat. Ya kan? Nah, dimana cara untuk mengerjakannya kita pilih bahwa X ditambah Y adalah A, kemudian X dikali dengan Y hasilnya adalah B. Nah, ini cara untuk memilih bilangan X dan Y. Nah, kemudian apabila
di rumus ini contohnya muncul dalam bentuk kurang, maka ini cukup kita ubah menjadi kurang dengan syarat X merupakan bilangan yang lebih besar dari Y, ya kan, X-nya lebih besar dari Y. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal. Contoh soal yang nomor 1, ya kan. Contoh yang pertama, kita misalkan bentuknya seperti ini. Akar 7 dikurang 2 akar 10, ya kan. Nah, ini nanti langsung kita ubah menjadi akar X dikurang akar Y. Kalau ini tadi tambah akar X ditambah akar Y. Nah, bagaimana cara memilih bilangan X dan Y? Kita tahu bahwa 7 adalah X ditambah Y dan 10 adalah X dikali Y. Nah, berarti dari sini angka X dan Y coba tentukan. Berapa tambah berapa yang hasilnya 7? Berapa kali berapa yang hasilnya 10? Tentunya 2 dan 5, ya kan? Nah, jadi X-nya kita misalkan 5 dan Y-nya kita misalkan Y. Nah, jadi hasilnya itu adalah langsung menjadi akar 5 dikurang akar 2, ya kan? Nah, contoh yang lain, kita misalkan contohnya yang lain yaitu akar dari, ini kita pilih bilangannya akar 18 ditambah 8 akar 2, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan apa? Nah, ini kita misalkan akar X ditambah akar Y, ya kan? Nah, bentuk dari soal awalnya ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi akar 18 ditambah 2 akar berapa, ya kan? Nah, caranya gimana? Nah, 8 ini harus kita ubah menjadi 2 kali 4 dan 4 harus kita masukkan ke dalam bentuk akar, ya kan? Masukkan lagi ke dalam akar. Nah, sehingga 4 dimasukkan ke dalam akar menjadi 16. Nah, sekarang yang di dalam akar ini, yang di dalam akar yang kedua berarti angkanya 2 dikali 16, hasilnya adalah 32. Nah, jadi bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umum yang di awal. Bentuk umum ini berarti kita pilih X tambah Y sama dengan 18 dan X dikali Y hasilnya sama dengan 32. Nah, berarti dari sini X-nya berapa coba? Y-nya berapa? Dijumlahkan 18, ya kan? Dikalikan hasilnya 32. Berapa coba? Kalau 4 dengan 8 hasilnya 32. Kalau dikalikan betul, tapi kalau dijumlah hasilnya bukan 18. Ayo coba pilih lagi. 18 hasil jumlahnya dan 32. Berarti hasilnya berapa coba? 18 dan 32 berarti, ayo coba temukan. Nah, kalau contohnya kamu rasa agak susah, nah kita pilih dari hasil perkaliannya 32. Ambil FPB-nya 32 ini berapa kali berapa? Kalau kita ambil FPB-nya 2 kali 16. 16 adalah 2 kali 4. Ya kan? Nah, sampai seterusnya. Nah, kemudian ini tentunya kita pilih yang mana angkanya yang kalau dijumlah hasilnya 18. Nah, dari sini kan udah langsung kelihatan. 2 kali 16, ya kan? Atau 4 kali berapa? 8, ya kan? Nah, jadi caranya harus kita ambil kompaktornya sehingga ini hasilnya adalah 2 dan 18. Ini kita misal 2 dan 16, ya. Ini kita misalkan 2, 16, ini 2. Nah, berarti hasilnya menjadi akar X ditambah akar Y, berarti hasilnya adalah akar 16 ditambah dengan akar 2 atau 4 ditambah akar 2. Nah, inilah hasil untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, supaya lebih memahami lagi, sering menggunakan sifat-sifat ini untuk mengerjakan soalnya, atau terlebih dahulu kalian juga harus memahami sifat-sifatnya, ya, memahami bentuk-bentuk untuk menyederhanakan pecahan-pecahan yang sudah kita pelajari tadi.
Nah, sampai ketemu.